kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang sudah mendekati hari-hari diumumkan siapa yang menjadi tersangkanya. Sebenarnya saya ini sudah males bahas kasus Subang ya. Lama sekali, tapi gimana lagi, saya sudah berkomitmen kepada almarhumah Ibu Tuti dan Amel untuk mengawal kasus ini sampai bisa ke persidangan. Nah, dalam pengawalan ini tentunya saya menyesuaikan dengan kemampuan saya, talenta saya di bidang supranatural. Jadi saya sekedar bisa memberi clue-clue, itu pun juga belum tentu benar, bisa memberi clue di sisi manakah kasus ini harus dialami seperti itu ya. Dan ketika kalian menuntut saya untuk bisa menganalisa dengan keilmuan, saya angkat tangan karena bukan bidang saya. Atau kalau kalian berharap saya memberikan penjelasan kenapa clue-nya seperti itu, saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena memang seperti itu kartu yang keluar dan saya mengartikan apa adanya. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya, karena ini ada hubungannya dengan penglihatan. Seperti penglihatan tentang orang naik tangga, saya artikan muter-muter jebulnya, arti realnya berupa tangga yang ada bercak darahnya. Jadi seperti itu ya guys, kalian juga harus bisa memahami keterbatasan saya. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Saya di sini sekedar mengawal kasus ini agar bisa tuntas sampai ke persidangan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dan konten saya ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau barang bukti untuk menghakimi seseorang apakah kamu bersalah atau tidak, tapi sekedar memberi clue-cluenya saja ya. Kalian harus memahami itu. Nah, di sini akan saya prediksi tentang secari kertas putih yang ditemukan K9 yang berisi map, panduan nanti lewat kemana seperti itu. Saya ingin cari tahu melalui energi kertas map ini mengarah kemanakah, biar kita juga mendapatkan clue siapa yang jadi tersangkanya. Kertas yang ditemukan K9 yang berisi map petunjuk jalan. Bisakah memberikan informasi yang ada kaitannya tentang itu? Ada simbol courage, keberanian melangkah. Jadi memang sudah ada rencana. Jadi mereka ini yang terkait ini tentunya sudah membicarakan sebelumnya, merencanakan sebelumnya jika malam kejadian itu akan ke TKP. Keberanian melangkah. Kita gali lagi. Keberanian melangkah. Keberanian melangkah untuk apa? Untuk memulai sebuah usaha. Simbol bayi dan matahari, yang artinya simbol matahari pagi ya guys, memulai sebuah usaha. Usaha dalam hal apakah? Atau bisa diartikan usaha dari malam hingga pagi. Jadi yang namanya kartu tarot ini macam-macam artinya ya, bisa diartikan keberanian melangkah dalam sebuah usaha atau usaha kejadian malam itu dari malam hingga pagi seperti itu. Tapi kita lihat lagi kartu berikutnya, nanti bisa dirangkai seperti apakah jalan ceritanya. Untuk apakah kedatangannya malam itu? Untuk apakah kedatangannya malam itu? Untuk Ascended Master, pencapaian yang lebih tinggi. Pencapaian yang lebih tinggi. Mengenai apakah itu? Pencapaian yang lebih tinggi mengenai apakah itu? Family, friends, and quits. Family, keluarga, friend, teman, quits, petunjuk jalan.
Aduh, jadi ada kaitannya dengan keluarga nantinya, kemudian teman juga ada petunjuk jalan. Nah, kalau teman ini kayaknya kemarin itu yang keluar teman dan kolega, teman dan rekan kerja, ya guys. Kemudian apa yang kamu inginkan? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang diinginkan si pelaku datang ke malam itu? Ada pikiran-pikiran gelap, ada niatan-niatan jahat, ya. Niatan jahat untuk apakah? Untuk motivasi-motivasi yang disembunyikan, tujuan-tujuan yang disembunyikan. Tujuan-tujuan yang disembunyikan itu tujuan untuk apa? Sebuah kreasi, sebuah usaha. Tinggal satu kartu lagi ya guys. Usaha untuk apakah? Ada simbol fear. Fear itu kewaspadaan, ketakutan. Terus ada simbol istana yang jauh. Jadi seperti ini guys. Kalau saya artikan ya, kalau saya dalami dari kertas map, energinya kertas map, ada cerita seperti ini. Ada simbol orang berani melangkah di tengah kegelapan, di tengah malam, dan melangkah hingga pagi hari. Tujuannya sebenarnya untuk Ascended Master. Ascended Master itu bisa diartikan apa ya? Keinginan untuk lebih ke atas, ya. Ada keinginan untuk lebih atas dan itu dilakukan oleh ada keluarga, ada teman dan ada petunjuk jalan. Jadi di sini ada 3 kategori, ada keluarga nanti yang masuk dalam pusaran ini, ada teman-teman, juga ada si petunjuk jalan. Nah, teman-teman ini kemarin itu di kartu saya yang saya prediksi kemarin itu ada kaitannya dengan teman dan rekan kerja. Itu ya. Kemudian di sini mereka malam itu memiliki pikiran-pikiran gelap, niatan-niatan gelap dan punya tujuan-tujuan sembunyi yang sudah direncanakan. Kenapa sudah direncanakan? Karena mereka memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang ada kaitannya dengan simbol istana ini. Ya. Jadi mungkin mereka ini ada kekhawatiran tentang materi atau cemburu sosial, masalah harta benda atau hal yang lainnya. Karena di sini yang berkaitan dengan peristiwa ini nanti berjamaah ya guys. Tentunya masing-masing orang memiliki motif sendiri-sendiri dan mereka karena sakit hati makanya bersatu untuk merencanakan sesuatu dan saling menutupi, kayaknya seperti itu. Makanya di beberapa prediksi saya terlihat adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang berupa entah uang, entah materi, dan adanya motif asmara juga di dalam peristiwa ini. Nah, kemudian akan saya gali lagi tentang ketakutan-ketakutan ini dalam hal apakah. Mari kita ungkap ya. Saya pakai kartu yang satunya ini. Ketakutan, mengapa khawatir, mengapa was-was? Apa yang kamu rasakan sampai kamu mempunyai rencana seperti itu? Khawatir karena apa? Apakah khawatir karena tidak dikasih bagian uang? Ataukah khawatir karena cintanya nggak diterima atau cemburu? Mari kita ungkap di sini. Mengapa yang membuat mereka khawatir? Apa yang membuat mereka khawatir sehingga melakukan rencana itu? Ada simbol eksistensi, salah penerimaan. Mereka salah penerimaan. Salah penerimaan dalam hal apakah? Dalam hal sebuah soulmate, sebuah hubungan, misalnya hubungan kerjasama, masalah bisnis juga bisa, atau kerjasama masalah asmara. Karena di sini ada salah penerimaan tentang soulmate, tentang sebuah hubungan.
Kemudian, mengapa kamu salah terima terhadap kerjasama atau sebuah hubungan tersebut? Mengapa salah terima? Karena di sini ada simbol recovery, adanya sebuah kunci. Kunci ini bisa pembuka, kunci ini juga bisa penutup. Yang artinya mereka salah pikiran, salah penerimaan tentang sesuatu yang ada hubungannya, misalnya apa ya, sebagai pembuka ini ya, pembuka ini misalnya pembuka uang atau menggunakan uang atau membuka hati seseorang dan lain sebagainya. Karena di sini motifnya banyak, guys. Yang intinya si pelaku ini ada rasa kekhawatiran. Kekhawatiran itu ditimbulkan karena salah penerimaan atas sebuah jalinan kerjasama atau sebuah sebuah perasaan yang ada hubungannya dengan sebuah kunci ingin membuka sesuatu. Ya, saya kira ini ingin membuka sesuatu karena mereka datang ke TKP pastinya ingin mendapatkan sesuatu. Makanya di sini ada simbol recovery, jalan keluar yang berupa kunci. Selanjutnya di sini akan saya prediksi, siapakah yang menulis secari kertas itu yang berisi panduan petunjuk jalan? Siapakah yang mengarahkan itu? Ada simbol Chinese Fun. Chinese Fun ini ada simbol anak-anak yang bermain, beberapa anak. Jadi petunjuk itu direncanakan rame-rame, direncanakan bareng-bareng. Jadi masing-masing orang ini sudah nanti lihat sini, nanti lihat sini. Jadi kayak rembukan gitu ya, kayak rundingan gitu nanti jalan yang harus ditempuh seperti ini. Jadi rame-rame. Kemudian petunjuk jalan itu ditulis di TKP atau dibawa sebelum ke TKP. Ada simbol komitmen ya. Jadi seperti saya bilang tadi, ada kesepakatan, jadi ada rundingan atau rencana bareng-bareng tentang jalan-jalan yang harus dilalui. Kita gali lagi. Petunjuk jalan itu dibawa sebelum atau direncanakan sebelum peristiwa itu terjadi atau direncanakan sesudah peristiwa itu. Ada simbol bertopeng, guys, kayaknya direncanakan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari. Jadi seperti ini, guys, ketika saya tanya mengapa, maksudnya siapakah yang menulis atau memberi arahan tentang tulisan yang berupa petunjuk jalan itu, ternyata sudah direncanakan bareng-bareng. Tentunya pelaku ini sebelum hari H ini pastinya kumpul-kumpul yang dilambangkan anak-anak ini. Anak-anak berkumpul ya, kumpulan dari anak-anak yang sudah direncanakan saling memberi pendapat satu sama lain. Jadi tidak diarahkan oleh satu orang, tapi ini direncanakan bareng-bareng dan itu merupakan komitmen. Komitmen ini kayak kesepakatan yang harus ditutupi, karena di sini ada simbol wanita bertopeng atau orang bertopeng ini jangan dilihat sosoknya wanita atau laki ya, cuman sekedar simbol di mana seseorang ini memiliki tujuan-tujuan yang kurang bagus yang ada kaitannya dengan energi kertas yang ada mapnya tadi itu ya, guys. Nah, kemudian akan saya dalami lagi mengapa kamu sampai tega melakukan hal itu. Mengapa kamu sampai tega melakukan hal itu? Pertanyaan ini sebenarnya muter-muter saja dari pertanyaan prediksi yang dulu sampai sekarang, tapi biar dikuatkan prediksi mana nanti yang lebih sering keluar, ya itulah yang kita pakai ya. Mengapa kamu sampai tega, atau mengapa orang-orang itu merencanakan seperti itu sampai tega
kepada almarhumah Amel dan Ibu Tuti, mengapa sampai tega? Ada friends and kolega keluar lagi. Mereka ini kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai tujuan sama, juga ada hubungannya dengan pekerjaan yang sama. Jadi ada teman ini tentunya mungkin teman yang tidak seprofesi, tapi di sini juga ada teman-teman yang seprofesi ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apa yang kamu inginkan di malam itu? Apa yang kamu inginkan di malam itu? Kreasi, usaha, bentuk dari sebuah usaha. Usaha apa tujuannya? Apakah tujuan usaha itu? Untuk menemukan. Jadi mereka ini ke sana itu untuk menemukan sesuatu atau untuk mewujudkan sesuatu seperti apa yang diharapkan. Apa yang ingin kamu cari? Apa yang ingin kamu inginkan di malam itu? Apa yang kamu cari atau apa yang kamu inginkan di malam itu? Happy, sukses, sebuah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini tentunya macam-macam ya. Sudah sampai di sini dulu saja ya kartunya ya, saya artikan. Jadi guys, dari kertas map yang ditemukan anjing pelacak itu memang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Dan map itu direncanakan bareng-bareng. Jadi map itu tidak direncanakan satu orang. Petunjuknya tidak dari satu orang, tapi petunjuk dari beberapa orang yang ada kaitannya dengan teman dan rekan kerja. Jadi mungkin nanti yang menjadi tersangkanya adalah saling mengenal, bisa sekedar teman atau teman ya, tapi juga ada yang satu pekerjaan. Kemudian mereka berusaha untuk menemukan sesuatu yang ada kaitannya dengan kebahagiaan atau harapan-harapan yang diinginkan. Jadi seperti itu ya guys. Kalau kita ambil energi dari secari kertas yang berisi map itu, ternyata sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan berhubung ini yang saya lihat adanya sebuah rencana, nanti harus lewat ini, berarti para pelaku ini sudah kumpul jauh-jauh hari sebelum hari H. Sudah direncanakan matang-matang. Nah, seperti itu. Kita tunggu saja dari pengumuman Polda Jabar, karena waktunya sudah mendekati, kurang seminggu lagi bulan puasa. Kita sabar menanti, walaupun saya lihat di YouTube sudah panas ya, sudah panas sekali. Makanya ya di sini jangan bela-belain saksi ya, jangan bela-belain saksi. Kalaupun saksi ini sering, misalnya ada salah satu sering yang sering saya kuliti, itu karena berdasarkan intuisi saya. Saya kerjanya berdasarkan intuisi. Kalau intuisi saya mengarah ini, ya berarti harus saya kuliti. Siapa tahu dari orang ini akan bisa kebuka peristiwa ini. Jadi jangan negatif thinking dulu. Jangan dikira saya belain ini, belain itu. Kita lihat saja nanti prediksi saya tembus apa tidak ya. Intuisi saya tembus apa tidak. Dan saya tetap menyadari kalau saya sebagai manusia biasa pasti nanti ada salah-salahnya, entah tembus berapa persen, dan tolong itu juga bisa tolong dimaklumi karena saya juga manusia biasa ya guys. Yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit. Makanya sebagai seorang paranormal yang sudah menyadari kalau pekerjaannya belum tentu sukses, harus selalu rendah hati dan tidak sombong, sehingga begitu ada ketidaktembusan atau ada kegagalan dalam pekerjaannya tidak sampai terlalu dikuyok-kuyok oleh orang lain. Nah, pesan saya seperti itu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.